mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Kakang tetua Cadang Gantung. Aku yakin, walaupun telah ditolong gadis itu, Ki Daruk Tolol itu pasti sudah mampus. Memang mati. Ya, pasti mati. Tetapi siapa gadis yang berilmu tinggi itu? Sampai sekarang tetap gelap bagi kita. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah Kompeni dari bumi Jayakarta. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihle Elfriede, musik oleh Franz Harius, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Iwan Dahlan sebagai Anusa Gelang, Hana Pertiwi sebagai Putri Cadar Biru, Francisca sebagai Kantil Putih, Farah sebagai Turangga Seta, dibantu oleh Ismedio, Slamet dan Diki. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, kisah pengangkatan Nyai Sunggarani sebagai murid Kiai Ageng Braja, sekaligus niat Dewi Cendani untuk mengambil gadis itu jadi menantu. Akan tetapi Anusa Gelang yang hanya mencintai Putri Cadar Biru menolak keinginan ibunya. Malam itu juga, Anusa Gelang meninggalkan Gunung Putri secara diam-diam. Lalu bagaimanakah dengan Putri Cadar Biru sendiri yang bersama Kantil Putih pergi ke hutan Kelentung untuk membantu Ki Gede Imamadi? Sungguh ibu dan bapak tidak mengetahui bagaimana perasaanku terhadap Putri. Bukan lantaran aku menganggapnya Sunggarani tidak menarik atau tidak cantik, tetapi sesungguhnya tak pantas aku mengecewakan Putri Cadar Biru. Ya, mungkin seandainya aku bertemu dengan gadis Wonoceraka itu sebelum aku bertemu dengan Putri, ya, bisa saja aku jatuh hati kepadanya. Tetapi aku telah membuat kedua orang tua kecewa. Sinar perak telah menyerbak di ufuk timur ketika Anusa Gelang memperlambat lari kudanya. Pemuda yang selama ini selalu menyayang dan patuh kepada kedua ayah ibunya itu, kali ini ia telah mengecewakan kedua orang tuanya. Tidak ada pilihan baginya kecuali meninggalkan Gunung Putri secepatnya untuk menjauhi kemarahan ibunya, menjauhi Nyai Sunggarani dan mencari Putri Cadar Biru yang saat ini sedang dalam perjalanan ke hutan Kelentung. Hampir 2 hari secara terus-menerus, Putri Cadar Biru dan Kantil Putih melarikan kudanya menuju hutan Kelentung. Menolong orang ibarat menolong kebakaran, makin cepat semakin baik. Ketika melihat adanya sebuah pancuran air, Kantil Putih mengajak Putri Cadar Biru untuk istirahat dan mencuci badan. Boleh juga. Memang, anak Seta juga harus dimandikan. Kurasa nanti senja kita sudah bisa mencapai hutan Kelentung. Kita memang perlu beristirahat beberapa saat. Kuda-kuda kita juga perlu dibiarkan makan rumput-rumput yang segar. Putih, kau mandi dan mandikan anak Seta. Aku pergi dulu mencari hewan buruan. Baik, Putri. Bibi, mau kemana? Mencari makanan untuk Seta.
Kau di sini saja ya, bersama Bibi Putih. Nanti mandi, supaya mukamu jangan celemotan begitu, ya? Iya, Bibi. Rupanya hutan di sekitar tempat ini kebanyakan terdiri dari hutan jati. Tanahnya kurang subur. Beberapa pohonan tampak merangkas daunnya. Binatang buruan juga mungkin tidak banyak. Menantang rupanya. 1-2 ekor ayam hutan memang juga cukup untuk kita bertingkah. Di sana ada asap mengepul. Kukira ada orang. Biar kulihat siapa mereka. Siapa tahu dapat membantu memberikan keterangan mengenai keadaan di Jalulata Pusat. Dengan berlompatan di atas pohon dari cabang ke cabang, akhirnya Putri Cadar Biru sampai ke tempat asal asap pengepul itu. Dan saat itu, ia melihat ada 4 orang Jalulata yang tengah memanggang seekor kambing. Sikap mereka liar dan kasar. Rupanya mereka telah mabuk tuak. Kakang tetua Carang Gantung, aku yakin, walaupun telah ditolong gadis itu, Kideruk Tolol itu pasti sudah mampus. Memang mati. Ya, pasti mati. Tetapi siapa gadis yang berilmu tinggi itu? Sampai sekarang tetap gelap bagi kita. Apakah mungkin dia orang lemah cacat? Banyak pengawal-pengawal iblis itu terdiri dari wanita berilmu tinggi. Kalau benar dari istana lembah cacat, berarti gerakan kita sudah diketahui oleh orang luar. Bagaimana Kang baiknya ini? Diketahui atau tidak, apa bedanya? Pada akhirnya toh akan diketahui orang juga. Yang pasti, sekarang ini bantuan dari Pringgading harus dapat kita terima secepatnya. Dan orang dalam yang bekerja di samping ketua pusat tidak boleh berlalai-lalai. Jadi bagaimana baiknya Kakang Carang Gantung? Kita memang harus bekerja cepat. Di sini saja, sesuai dengan rencana semula. Bantuan dari Pringgading juga akan datang ke sini. Dan orang penghubung yang membawa warta keadaan di markas pusat juga sudah tahu harus datang ke sini. Putri Cadar Biru yang mencuri dengar pembicaraan para pengemis dari markas pusat itu tahu bahwa si gadis yang dipercakapkan oleh mereka adalah Nyai Sunggarani. Dalam hati Putri Cadar Biru makin yakin bahwa Ki Gede Imam Mahdi akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Oh, kau? Berarti ya bereslah. Ayo kita sambil makan lagi. Ayo. Kambing ini aku ambil dari kandang seorang petani loh. Siang nanti pasti mereka akan berteriak-teriak kehilangan. Itu saja. Yang penting Rupanya orang-orang ini dalang dari rencana pemberontakan di dalam markas Jalulata Pusat. Tidak salah lagi. Mereka mendapat dukungan dari Pringgading. Bantuan berupa apakah dari Pringgading itu? Apakah tenaga bantuan jago-jago silat? Atau... celaka. Ku dengar salam ini. Nini Susur selalu pergi bersama pendeta Triwikrama dari Tanah Purma. Apakah orang tua kosan itu yang akan turun tangan? Keadaan Kakang Imam Mahdi lebih berbahaya lagi rasanya. Aku harus cepat-cepat mengabarkan kepada Kakang Imam Mahdi. Secepat terbang, Putri Cadar Biru menemui Kantil Putih yang sedang membuat perapian. Anak Seta mengantuk di pangkuannya. Putih, mengapa lama Putri? Nanti aku jelaskan. Sekarang apinya besarkan, supaya asapnya jangan terlalu banyak. Panggang ayam seekor ini. Ada orang di hutan sana. Baiklah Putri. Siapakah mereka itu, Putri? Orang-orang Jalulata Pusat. Rupanya mereka itulah yang pernah bentrok dengan Nyai Sunggarani. Benar-benar mereka sedang merencanakan suatu makar. Putri Cadar Biru lalu menceritakan kepada Kantil Putih apa yang jadi pembicaraan para Jalulata tadi. Lalu, apa yang harus kita perbuat, Putri? Sehabis mengisi perut, kita membagi tugas, Putih. Aku akan mencegat bantuan dari Pringgading. Sedangkan kau, aku minta cepat-cepat berusaha memasuki markas Kelentung untuk mewartakan hal ini kepada Kakang Imam Mahdi. Apakah kau sanggup? Tugas memasuki markas Jalulata di hutan Kelentung. Kukira bukan tugas yang sulit, Putri. Yang menjadi pikiranku, bagaimana jika bantuan yang datang dari Pringgading itu ternyata benar-benar seperti apa yang kau duga? Pendeta bernama Triwikrama itu sangat berbahaya, Putri.
Aku tak tega membiarkan Putri seorang diri menghadapi orang itu. Kau Putih, pada masa ini, barangkali orang yang masih bisa mengimbangi ketangguhan pendeta itu hanyalah aku. Sedangkan kita memang harus membagi tugas. Lalu apakah mungkin aku membiarkan kau menghadapi orang tua kosen itu? Sudahlah. Usahakan agar kau bisa berjumpa dengan Kakang Imam Ade, tetapi dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Baiklah Putri, aku berangkat sekarang. Apa kau tidak perlu menyamar? Dengan keadaan tubuh seperti ini, menyamar pun tidak banyak gunanya, Putri. Baiklah, berhati-hatilah. Putri, jaga dirimu baik-baik. Kiranya ada suatu hal yang merisaukan Putri Cadar Biru. Begitu kuda kantil putih hampir lenyap di tikungan, majikan istana lembah cacat itu mengejarnya dengan melarikan kudanya secepat angin menyusul. Melihat hal itu, kantil putih melambatkan kudanya menunggu. Putih, tunggu. Ada apakah, Putri? Tunggu dulu. Putri, kau seperti kebingungan. Berikan anak Seta kepadaku. Dia akan mengganggu keleluasaan gerakanmu. Sudah, serahkan bocah itu kepadaku. Putri, mengapa kau jadi risau begitu? Aku sudah terbiasa mengajak anak Seta. Belum tentu anak ini menimbulkan gangguan, Putri. Lagi pula, belum tentu aku menemui kesulitan dalam perjalananku nanti. Tidak, Putih. Dalam markas pusat Jalulata, ada mata-mata musuh. Kau bisa menghadapi bahaya di sana. Dengan adanya anak Seta di gendonganmu, bagaimana kau bisa bergerak leluasa? Sudahlah, biarlah anak Seta aku yang menggendongnya. Sekalipun aku mau latihan menggendong bocah. Biasanya aku selalu patuh kepadamu, Putri. Tapi untuk kali ini, maafkan aku. Terpaksa aku membantah. Bahaya yang dihadapi olehmu begitu besar. Bagaimana mungkin anak ini bisa mengikuti menempuh bahaya? Sedangkan aku bisa mencari waktunya yang paling tepat untuk menjumpai paman Imam Adi. Menjumpai kawan bisa ditunda, tetapi menjumpai lawan mana mungkin menunda waktu. Sudahlah Putri, tenangkan hatimu. Percayakan anak Seta kepadaku. Bocah ini akan terganggu keselamatannya jika aku sudah tak punya nyawa. Aku percaya pada kesetiaanmu, Putih. Aku tidak pernah meragukan hal itu. Tetapi urusan yang kau hadapi saat ini juga bukan urusan yang kecil. Ya, sudahlah. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Kau tak pernah merubah keputusanmu seperti sekarang ini. Entahlah. Ada yang mengganggu pikiranmu, Putri? Ya, apa yang harus kukatakan? Anak Seta begitu berarti bagiku. Aku khawatir, Putih. Banyak yang kukhawatirkan. Apakah di antara yang kau khawatirkan itu adalah keadaan Denmas Pendekar Grojogan Sewu? Seharusnya aku tidak usah merisaukan hal itu. Tapi seharusnya Putri tidak membiarkan mereka pergi berdua. Tetapi sebaliknya dari itu, Putri malah yang membuat kelompok menjadi dua dan menyuruh adik Garani untuk menemani Denmas Pendekar. Ya, kau sudah tahu itu, Putih. Apakah di antara maksudmu yang terselubung kau ingin menguji mereka, Putri? Kau cerdik, Putih. Sebenarnya ada urusan yang harus diuji. Ada pula urusan yang tidak boleh diuji. Ada ujian yang harus dilakukan. Tetapi ada juga ujian yang sebaiknya tidak usah dilakukan. Kukira Putri paham maksudku. Tapi sudahlah Putri. Jika terjadi sesuatu yang tidak sepantasnya, biarlah Sunggarani mempertanggungjawabkan kepadaku. Aku yang akan membereskan. Putri boleh tidak usah memikirkannya sekarang. Karena urusan sudah demikian terlanjur. Ayo Putih, kita berangkat. Para sobat Jalulata, sampai dengan hari ini telah 7 orang anggota kita terbinasa akibat kekejaman orang yang tidak bertanggung jawab. Apa salahnya pengemis? Mereka hanyalah peminta-minta. Minta, hati suka boleh memberi. Jika tidak, ia boleh tak peduli atau membuang muka. Mengapa pengemis harus dibunuh? Aku Kip Lupuh hari ini bersumpah untuk menyeret pembunuh keji itu ke dalam pengadilan Jalulata. Sewaktu masih ada nyawa dalam badanku, pembunuh keji itu tak akan kubiarkan hidup tenang. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang Tetua Senggoro? Sobat Lupuh salah. Meskipun orang-orangmu adalah pengemis, tapi mereka juga orang rimba persilatan. Urusan mati atau terluka adalah urusan biasa. Kenapa direpotkan?
Kalau tidak karena mereka melakukan kejahatan, lalu dihajar orang, mungkin juga mereka jadi korban orang-orang lembah cacat. Apakah para sobat sudah lupa akan keganasan para iblis itu? Berdiri kalau mengingat akan kekejaman mereka. Kakang Tetua Senggoro menyebut yang mati itu sebagai orang-orang. Padahal mereka adalah Jalulata, sama dengan kita, sama dengan Kakang Tetua Senggoro sendiri. Iya, apakah aku salah bicara? Memang yang mati itu adalah dari kelompok Palawija, yang berarti adalah orang-orangmu. Atau barangkali Adi Plupu sudah tidak mau mengakui mereka. Hai orang-orangku, Jiman, ya, Medio, ya, Cabu, namun apakah kalian hanya tahu kematian teman-temanmu, tetapi tidak tahu tangan siapa yang bertanggung jawab atas kematian teman-temanmu itu? Pembunuhnya selalu menghilang, Tetua. Menghilang? Apakah kalian bermaksud mengatakan bahwa pembunuh itu telah minggat, menyembunyikan ekornya? Dalam pekan-pekan terakhir ini, telah terjadi penculikan dan pembunuhan atas diri para anggota Jalulata. Tetapi sampai dengan korban yang ketujuh, mereka adalah orang-orangnya Ki Plupu. Tetua, kematian mereka hampir sama. Aku tahu, retak tulang-tulang kepala pada para korban adalah akibat pukulan tongkat dengan jurus tongkat kepala godang. Dalam hal jurus ini, hanya para tetua yang memiliki. Adik Plupu, itu sungguh aneh. Apakah kau tak salah bicara? Atau kau maksudkan kau sendirilah pelaku pembunuhan itu? Kakang, mereka terbinasa ketika aku berada dalam markas. Tongkatku tak akan sampai keluar hutan kelentung. Adik Plupu, kematian orang-orangmu memang harus dibalaskan. Tapi ingat, di istana Lembah Cacat terdapat seorang pengawal yang bersenjatakan penggebuk. Dia adalah Ki Godobisu. Benar dia masih hidup. Apakah kau mampu menuntut balas kepadanya? Mengapa kita terlalu jauh menduga-duga? Luka bekas senjata bandringan Ki Godobisu dengan luka akibat jurus tongkat kepala godang sangat jauh berbeda, Kakak. Bekas senjata bandringan, kepala orang remuk, hancur. Sedangkan bekas jurus tongkat kepala godang membekaskan luka bulat bambu dengan retak-retak di sekitarnya. Aku tak mengerti. Mengapa kita harus menjadi bodoh sekarang? Apa maksudmu, Adik Plupu? Kira perkataanku sudah jelas, Pak. Aku juga tidak mengerti. Mengapa kau melindungi nama istana Lembah Cacat? Padahal semua orang tahu bahwa ketua kita juga bersahabat dengan Ratu Iblis itu. Kakang Tetua Senggoro, aku tidak berhak mencaci ketua secara demikian. Kalau aku tak berhak, apakah kau berhak, Adik Plupu? Siapa orangnya yang tidak mengetahui bahwa ketua pusat sudah lama menjalin persahabatan dengan istana Lembah Cacat? Hai! Apa yang kalian tertawakan? Atau kalian sudah memandang rendah ketua, pemimpin kalian sendiri? Yang ditertawakan itu adalah perbuatannya menjadi sekutu istana Lembah Cacat, Adik Plupu. Menjadi konco kawanan iblis. Tidak ada sangkut pautnya dengan urusan pribadi ketua atau pimpinan Jalulata. Apa bedanya, Kakang Tetua Senggoro? Yang melakukan persahabatan dengan istana Lembah Cacat adalah pribadi ketua, pribadi pemimpin Jalulata. Perkataanmu berarti juga mencela kebijaksanaan pemimpin kita. Adik Plupu, pemimpin dihormati karena tindakannya, bukan karena kedudukannya. Kalau memang pemimpin kita juga bertindak salah, apakah kita juga tidak boleh mengatakan terus terang? Hei, diam! Meskipun ketua pusat melakukan kesalahan sekalipun, kalian tidak berhak untuk mentertawakannya. Adik Plupu, orang gagah harus berani bicara terus terang. Kalau memang ketua pusat salah, ya katakan salah. Dan sebaliknya, kalau memang benar, katakan benar. Tetapi tidak pantas kita melindungi kesalahan orang hanya karena dia kebetulan menjadi ketua kita. Kalau memang jadi ketua, boleh bertindak semuanya. Lalu di manakah letaknya keadilan ini? Pada dasarnya memang kalian ingin mencela ketua. Terus terang, aku tidak akan membiarkan orang bertindak lancang, berbuat semaunya sendiri, tanpa mengingat pada dirinya sendiri. Padahal, jika diteliti, barangkali setiap orang telah membuat kesalahan. Plupu, apakah maksudmu itu? Apakah kau hendak melawanku?
Sudah terlanjur kukatakan, iya. Aku tak akan membiarkan orang mencaci ketua sendiri. Terserah kalian mau bertindak apa. Bagus. Berarti kau menentang. Para sobat, apakah kalian sudah jadi pengecut dan tidak berani menerima tantangan ini? Majulah, siapa yang ingin membunuhku? Ayo cepat maju. Tak perlu kalian ragu. Ayo maju. Siapa saja yang mau maju? Salahmu sendiri, Pelupuk. Kau menunggui nasib celaka. Para pengemis itu seakan lupa bahwa diri mereka masih bersaudara. Mereka saling pukul, saling gempur dan saling hantam. Dalam waktu yang tidak lama, sudah banyak di antara mereka yang terluka dan terjatuh. Ki Senggoro yang didukung oleh lebih banyak anggota Jalulata segera telah berada di atas angin. Jangan kasih kesempatan. Hajar terus. Ketua Pelupuk, bagaimana ini? Jangan gentar. Ketua pusat akan segera datang. Kita tumpas pemberontak. Pemberontak kita pukul. Ayo, jangan gentar. Hentikan. Bentakan Ki Gede Imam Mahdi yang mengguntur itu telah mengejutkan semua orang. Seketika itu juga pertarungan terhenti dan semua orang tetap berdiri pada tempatnya masing-masing. Mengapa kalian bertempur sesama saudara sendiri? Apakah kalian sudah gila? Katakan, mengapa kalian bertarung sesama saudara seperguruan? Ayo, katakan. Katakan, mengapa kalian diam? Ataukah kalian tidak mendengar perkataanku? Apakah kalian tidak mendengar perkataanku? Ketua Senggoro, Ketua Pelupuk, apakah kalian sudah tidak bisa mendengar pertanyaanku? Ataukah mulutku sudah tidak berharga lagi? Katakan. Coba katakan, Ketua Senggoro, ulah siapakah yang menimbulkan pertempuran gila ini? Kalau ditanya ulah siapa, ya ulah ketua pusat sendiri. Apa? Apakah aku tidak salah dengar? Ulahku bagaimana, Ketua Senggoro? Harap katakan. Kalau ku jelaskan, apakah ketua tidak marah? Kau ini bagaimana, Ketua Senggoro? Apakah kau baru mengenalku, Ayo katakan. Katakan dengan terus terang. Aku tidak suka kepada orang yang pelintat-pelintut. Baiklah. Akibat ketua pusat suka berhubungan baik dengan Ratu Iblis Istana Lembah Caca, maka para Jalulata merasa telah dikhianati. Ya, begitulah. Harap ketua pusat memberikan penjelasan. Wah, bagus. Jadi itu sebabnya. Bagus. Tak kusangka bahwa sekarang anggota Jalulata orang-orangku bersifat begitu pengecut. Sejak dulu Jalulata adalah bersaudara satu sama lain. Ada manis sama dirasa manis, ada pahit sama dirasa pahit. Persaudaraan kita adalah persaudaraan antara air dengan sungai. Persaudaraan antara kayu dengan hutan. Satu sama lain saling mengisi, saling asah, saling asih dan saling asuh. Kalau memang kalian tidak sependapat dengan tindakanku bersahabat dengan Putri Cadar Biru, mengapa baru sekarang dikatakan? Dan mengapa harus bertempur sesamanya? Ketua pusat, Ya, apa yang Andika katakan memang benar adanya. Kita semua bersaudara, ibarat air dengan kali dan kayu dengan hutan. Tetapi harap Andika jelaskan, mengapa Andika berbuat seperti itu terhadap orang yang menghina Andika? Aku memang tidak rela, tetapi tindakan Andika itu pun harus dijelaskan. sungguh aku menyesal sekali. Sahabat Pelupuh dan Senggoro yang sudah berpuluh-puluh tahun mengenalku, hari ini bertindak yang melanggar kebiasaan. Mengapa harus bertarung? Kalau kalian anggap aku bersalah, padahal kalian begitu mengenalku, begitu mengetahui apa yang aku tidak sukai, yaitu saling gempur, saling serang, dan saling pukul sesama Jalulata. Kalian ingin tahu mengapa aku bersahabat dengan Putri Cadar Biru? Baik, aku jelaskan. Apakah kalian masih ingat waktu kita pernah tertawan di penjara Menara Mester?
Apakah kalian sudah lupa waktu kita sama-sama membantu Putri Cadar Biru dari kehancuran? Itu semua adalah jawaban orang-orang yang menyebut dirinya sebagai kaum gagah, berhutang budi sebesar gunung terhadap majikan Istana Lembah Cacat beserta para pengawalnya itu. Lalu dengan apa hutang budi dan hutang jiwa itu harus dibayar? Apakah kita yang juga menamakan diri sebagai perkumpulan orang-orang gagah tidak mengenal budi? Ketua Pusat, hutang budi memang harus dibayar. Akan tetapi, apakah hanya karena budi yang tidak jelas itu kita harus mengorbankan nama baik perkumpulan? Ya, budi yang tidak jelas bagaimana, Tetua Senggoro? Tentu saja tidak jelas, Tetua. Orang-orang gagah memang ditolong oleh Putri Cadar Biru dan orang-orangnya dari penjara Menara Mester. Tetapi sebenarnya, siapakah yang menyerahkan orang-orang gagah itu kepada kompeni? Akal bulu siapakah itu? Kalau membuat kaum gagah tak berdaya, lalu diringkus oleh kompeni, lalu mereka berpura-pura memberikan pertolongan. Bukankah itu sandiwara yang sudah terlanjur diatur oleh seluruhnya? Meskipun aku bukan ketua pusat, rasanya aku bisa mengetahui akal licik yang tidak lucu itu. Tunggu! Akal licik tidak lucu. Bagaimana maksudmu, Tetua Senggoro? Sebaiknya Andika tidak banyak bertanya. Ketua Pusat, perkataanku sudah jelas. Lebih dari jelas. Wah. Yang jelasmu, Tetua, belum tentu jelas bagi orang lain. Meskipun akhirnya melukai hati seseorang. Ayo harap jelaskan. Benar-benarkah Andika belum jelas, Ketua Pusat? Aku malah heran. Barangkali hari ini aku jadi bodoh dan kalian jadi pintar. Tetapi kalau kalian tidak mau memberikan penjelasan, berarti kalian mengejekku. Andika sendiri yang berkata begitu, Ketua Pusat. Ketua Pusat, ya. Bagaimana tidak dikatakan sebagai perbuatan licik yang tidak lucu? Istana Lembah Cacat yang meracuni kaum gagah, yang membuat kompeni begitu gampang meringkus tokoh-tokoh rimba persilatan itu. Lalu Istana Lembah Cacat pula yang pura-pura menolong kaum gagah untuk meloloskan diri. Kalau memang mereka sebenarnya tidak kong-kalingkong dengan kompeni, apakah begitu gampang membebaskan kaum gagah dari dalam Menara Mester? Kalian ini tidak berpikir jauh. Kalian tahu di pangkal, tetapi tidak tahu di ujung. Tahu sedikit tetapi tak tahu yang banyak. Siapa bilang Putri Cadar Biru kong-kali-kong dengan kompeni? Bukti apa kalian bisa menuduh begitu? Menuduh secara membabi buta terhadap orang lain juga sangat tidak terpuji. Ketahuilah bahwa jumlah korban di pihak Istana Lembah Cacat juga tidak sedikit. Mereka telah membantu pejuang-pejuang tanah Batavia. Mereka telah menghancurkan barisan kompeni yang mau menyerbu ke Gunung Putri. Dan mereka telah kehilangan Ki Kudo Talingan dan barisan kuda lumpingnya. Apakah itu semua belum cukup memberikan bukti bahwa permusuhan antara Putri Cadar Biru dengan kompeni begitu mendalam? Ketua Pusat, keterangan Andika itu tidak diketahui Jalulata. Semua orang bisa mengarang kejadian yang kita semua tidak mengetahui. Dongeng apa yang sukar dilakukan? Yang jelas, Putri Cadar Biru itu sendiri jenis orang bule. Jelas, dia orang keturunan kulit putih. Sukar dipercaya bahwa dia lebih mencintai bangsa kita daripada bangsanya sendiri. Betul, betul sekali. Ya, Putri Cadar Biru memang berdarah campuran. Tetapi bukan keturunan Walanda. Dia adalah putri Ki Gede Sarengsengan dari Gunung Dieng. Dan ibu seorang wanita berkebangsaan Portugis. Antara Portugis dan Walanda bermusuhan. Mereka saling serang dan saling bunuh. Sehingga akhirnya orang-orang Portugis melarikan diri keluar Sunda Kelapa. Apakah warna kulit saja bisa dijadikan bukti, sahabat?
Imam Mahdi, kecuali warna kulitnya hampir sama. Putri Cadar Biru itu Ratu Iblis. Iblis! Sejak kapan ada iblis yang menyayangi kaum gagah? Ketua Pusat, bolehkah aku berkata terus terang, Ketua Pusat? Sejak tadi kalian semua aku beri kebebasan untuk berbicara. Berbicaralah. Seseorang telah melihat Putri Cadar Biru dan seorang pengawalnya menuju ke arah hutan Kelendung kita. Sedangkan dari arah lain terlihat ada serombongan kompeni berkuda yang menuju ke tempat ini pula. Apakah artinya kejadian itu, Ketua Pusat? Mohon diberikan penjelasan. Orang-orang, siapapun dia, berhak dan bebas pergi kemana saja. Tanah, hutan dan gunung ini milik siapa? Siapa yang berhak melarang orang mau pergi kemana saja? Ketua Pelupuh aneh. Tapi dengan rombongan siapa kompeni mendatangi tempat kita? Apakah itu penting, Ketua Pusat? Oh, tentu saja penting. Berapa kali kompeni mengadakan penyerbuan ke arah perkumpulan atau perguruan? Perguruan Gunung Guci, perguruan Gunung Putri, dan siapa tahu... coba Tetua Pelupuh katakan. Dengan rombongan dan perkumpulan apa? Rombongan kompeni itu? Dengan orang-orang Pringgan. Celaka! Dengarkan! Kompeni menghancurkan perguruan Gunung Guci dengan bantuan Pringgading. Kompeni mengadakan penyerbuan ke Gunung Putri dengan bantuan Pringgading. Berarti hari ini kompeni akan mengadakan penyerbuan ke markas kita. Dengarkan, sudah masuk dalam rencana jahat kompeni untuk memukul hancur setiap perguruan ataupun perkumpulan yang tidak mau bekerja sama dengannya. Kali ini tidak salah lagi. Tentu sasarannya adalah kita. Ketua Pusat. Ya. Apakah Andika tidak mendengar bahwa Putri Cadar Biru datang untuk menyatroni perkumpulan kita? Bukankah meskipun dari arah yang berbeda, sebenarnya mereka pun bekerja sama? Hentikan ocehanmu, Tetua Senggoro. Aku sudah tahu sekarang mengapa dalam perkumpulan Jalulata kita timbul kegegeran yang mencurigakan ini. Rupanya ada hama wereng dalam perkumpulan sendiri. Siapakah yang Andika maksudkan dengan hama wereng itu? Ketua Pusat, siapakah yang Andika maksudkan sebagai hama wereng itu? Sobat-sobat, para anggota Jalulata, mengapa kalian bertempur sesama saudara sendiri? Ayo. Lalu mengapa kalian bertarung sesama sendiri? Apakah kalian tidak mendengar pertanyaanku? Ketua Pusat, karena dua tetua kita berselisih, maka kami pun ikut terbawa, Ketua. Ketua Pusat, kami mencurigai iblis lembah cacat akan mengadakan penyerangan ke markas kita. Ternyata kecurigaan kita benar. Putri Cadar Biru bersama kompeni menyerbu kemari. Siapakah yang bersalah, Ketua? Musuh sudah di depan mata, tetapi kita malah bersengketa sendiri. Sungguh tolol, konyol dan bodoh. Kalian mencaciku karena aku bersahabat dengan Putri Cadar Biru. Sekarang orang itu yang kalian sebut sebagai sahabatku itu mau datang ke tempat ini. Masakah kalian juga menuduh dia akan menyerang markas kita? Benarnya kalian bicara pakai akal atau tidak? Tidak salah dugaanku. Hama wereng itu harus kubereskan sebelum datang musuh-musuh menyerbu kita. Kau berkata apa, Ketua Pusat? Hama wereng itu harus kubekuk sekarang. Siapakah hama wereng itu? Mana mereka? Mengapa belum datang? Siapa yang kau tunggu, Senggoro? Bukan aku yang menunggu seseorang, tetapi kau, Ketua Pusat sendiri. Tetua Senggoro, apakah kau masih ingin tahu siapa yang jadi hama wereng dalam perkumpulan Jalulata? Imam Mahdi. Ya. Kalau kau jantan, tentu kau sebutkan, Ketua Pusat. Nah, lihatlah. Siapa yang kudekati kemudian lari, dialah hama wereng itu. Dengan lompatan yang panjang dan sangat cepat, Ki Gede Imam Mahdi menyambar ke arah Ki Senggoro. Tetapi orang yang tahu bakal jadi sasaran penangkapan itu telah lebih dulu menyelinap pergi, menyelusup di antara para Jalulata yang kemudian jadi gaduh dan riuh. Ketua Senggoro, menyerahlah. Jangan harap kau akan segera menemui kehancuran Imam Mahdi. Lalu apa maksudmu menangkapku? Kaulah hama wereng yang meracuni, merusak Jalulata. Jangan kau bersembunyi di balik tubuh-tubuh sobat Jalulata.
Pengecut, berapa besar kau diupahi oleh company, ha? Kau yang diupahi, Mamadi. Sungguh licik akal Ki Senggoro. Dengan cara bersembunyi di antara tubuh-tubuh para pengemis, ia selalu dapat menghindari terkaman Ki Gede Imam Madi. Sebaliknya, Ki Gede Imam Madi sendiri semakin yakin bahwa Ki Senggoro lah orangnya yang jadi mata-mata musuh, yang telah menjalin kerjasama dengan company. Ia harus menangkapnya. Sementara Ki Senggoro sendiri dengan nyali ciut terus berlindung di antara tubuh-tubuh para pengemis. Jangan sembunyi di balik badan orang-orangku. Terima hukumanmu, Senggoro. Kau telah mengkhianati perkumpulan Jalulata. Kaulah sebenarnya begundal company itu. Kaulah begundal company, Mamadi. Obat Jalulata, kalian minggir. Aduh, jangan mendesakan nunggu dikit. Hei, Senggoro pengecut. Kalau kau tidak merasa bersalah, ayo pertanggungjawabkan perbuatanmu di depan para sobat Jalulata. Tapi jangan kau main pukul. Mentang-mentang ilmu pandaianmu lebih tinggi. Aku tak akan memukulmu. Tapi jangan kau jadikan orang-orangku sebagai perisai. Kau diam di tempatmu, Imam Madi. Baru aku akan diam di tempat ini. Akan kubuka kedokmu. Bahwa kaulah biang kerusakan Jalulata. Kaulah yang menghancurkan dan mengundang Putri Cadar Biru untuk menghancurkan perkumpulan sendiri. Wah, omong kosong. Omong kosong apa? Memang kau berbuat begitu. Kau sudah tergila-gila pada kecantikan wanita iblis itu. Dan kau akan menyerahkan perkumpulan ini kepadanya. Teman-teman, jangan mau dikelabui, Mamadi. Bagaimana itu ketua? Bagaimana itu ketua besar? Serasa terbakar oleh api kemarahan, Ki Gede Imam Madi melompat dan membentak sambil menyambar ke arah Ki Senggoro. Tangannya menjambret, tetapi karena sekali lagi Ki Senggoro berlindung pada punggung orang-orang Jalulata itu, maka 3 orang Jalulata terkena jambretan dan memekik kesakitan. Sungguh tak tahu malu, Senggoro. Menyerahlah. Kalau kau memang tidak bersalah, mengapa takut, sobat para Jalulata? Ya. Cobalah kalian jangan memberikan perlindungan kepada orang itu. Dia telah terang-terangan menjadi musuh kita. Dia yang mengundang company dan rombongan Pringgading itu. Kalian minggirlah. Aku tak akan melukai tetua Senggoro. Tetapi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sobat Jalulata, tiarap. Imam Madi, lelaki gagah, tidak menekan pihak yang lemah. Kalau begitu, kau tak perlu buron seperti itu. Berhentilah, ayo kita bicara terus terang. Jangan kau terus mengejar, aku akan berhenti. Siapa sudi dikelabui olehmu? Aku harus bisa mencegahnya. Siapa tahu sebenarnya dia sedang kabur ke arah rombongan para penyerang. Dengan lompatan-lompatan menjangan wulung, Ki Gede Imam Madi berhasil mendahului Ki Senggoro. Tetapi orang yang dikejarnya itu benar-benar licin. Ia telah memutar badannya dan berlari kembali ke arah markas perkumpulan. Sementara itu, para anggota Jalulata sedang berbondong-bondong mendatangi. Hip! Lihat oleh kalian, orang yang bernama Imam Madi itu terus mengejarku. Ayo, halangi dia. Ayo, halangi dia. Kalian warat. Apakah kalian mau berkhianat? Ayo, halangi dia. Para anggota Jalulata itu bukannya menghalangi pemimpinnya sendiri, melainkan berhenti berjalan dan diam. Halangi dia. Senggoro, mengapa kau jadi bersikap pengecut seperti itu, kakak? Kalau memang sesungguhnya kau tidak bersalah, mengapa harus lari-larian? Buktikan bahwa dirimu tidak bersalah. Semua Jalulata akan berada di pihakmu. Jika memang sesungguhnya kau benar. Kau ngomong apa, Pelupu? Orang bernama Imam Madi itu bisa membunuhku, tahu? Kalau memang ketua pusat berniat membunuhmu, sudah sejak tadi kau telah kehilangan nyawamu. Ayo, berhentilah. Tak perlu umpet-umpetan seperti anak kecil. Tidak. Kalian halangi dulu. Dia mendekati aku. Baru aku akan bicara. Ki Senggoro, bersikaplah gagah sebagaimana orang tetua Jalulata. Sikap pengecutmu seperti itu sangat memalukan.
Kau memiliki ilmu guntur seketi. Ilmu yang berasal dari luar Jalulata. Jangan kau mencari-cari alasan untuk mengalihkan urusan pokok, Senggoro. Sekarang kau harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Jelaskan kepada semua orang yang hadir di sini bagaimana kau mengundang kompeni dan orang-orang Pringgading itu. Jika ternyata kau bisa membuktikan kebenaranmu, kau boleh kembali memegang jabatan sebagai tetua Jalulata Pusat. Sebaliknya, jika kau nyata-nyata bersalah, aku serahkan kau kepada pengadilan Jalulata. Apa? Ya. Aku? Tidak, bukan aku yang mengundang mereka. Bukan kau habis siapa? Rupanya, ancaman pengadilan Jalulata telah menggoyahkan hati Ki Senggoro. Dan tanpa sadar, ia telah setengah mengakui. Ki Senggoro membayangkan betapa ngerinya menerima hukuman dari pengadilan Jalulata. Selama masih bernyawa, ia akan diikat pada sebatang tonggak. Lalu setiap anggota Jalulata akan memukulkan batoknya pada mukanya. Demikian secara bergilir terus-menerus. Anggota Jalulata yang berjumlah ratusan orang itu akan membuat hancur mukanya sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya ia mati. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Nini Susur dan murid-muridnya serta kompeni akan datang ke hutan Kelentung ini lewat jalan sebelah mana? Ki Senggoro, katakan secara jujur. Mungkin aku akan mempertimbangkan kesalahanmu bila ternyata Jalulata bisa diselamatkan dari serbuan. Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Kalau begitu siapa yang tahu? Tua Senggoro, selama ini hubungan kita cukup baik. Dengan semua para tetua, kita sudah seperti bersaudara. Tetapi sudah berapa lama tetua Caranggantung dan tetua Kedali pergi? Bersama itu pula beberapa orang Jalulata, di antaranya Ki Deruk, yang bertugas sebagai penjaga barang pusaka telah ikut menghilang. Hari ini malah ada 7 anggota Jalulata menemui ajal. Bencana apalagi yang akan menimpa Jalulata kita? Tetua Senggoro, diakui atau tidak, aku sudah tahu kau terlibat dalam suatu rencana yang sangat keji untuk menghancurkan perkumpulan Jalulata. Omong kosong itu. Aku tidak tahu apa-apa. Baik, Tetua Senggoro. Kau ketakutan, tetapi tidak mau menjelaskan mengapa kau ketakutan. Kau katakan bahwa bukan kau yang mengundang kompeni dan Pringgading. Tetapi kau tak mau mengatakan siapa yang mengundang. Dan selaku tetua pusat Jalulata, aku berhak dan berkewajiban melindungi dan menyelamatkan perkumpulan. Sekarang, karena kau katakan bahwa aku mempergunakan ilmu pukulan guntur seketi yang merupakan ilmu luar Jalulata, maka sekarang aku akan hadapi kau dengan tongkat bambu gading ini. Ayo, majulah. Dalam Jalulata, kedudukan ketua dan para tetua hampir sejajar, dan perselisihan ataupun pertengkaran yang tajam di antara mereka selalu diselesaikan dengan cara tarungan, yang berarti duel 1 lawan 1. Dengan Ki Gede Imam Mahdi mengatakan bahwa ia tak akan menggunakan ilmu pukulan guntur seketi, berarti Ki Gede Imam Mahdi sudah mengajak tarungan. Ki Senggoro tak punya pilihan lain. Ki Gede Imam Mahdi, kau tahu peraturan kita. Bagaimana kalau kau kalah? Peraturan Jalulata adalah peraturan yang kita rancang bersama. Masakah aku tak tahu kalau aku kalah? Tak perlu tanya lagi. Pihak yang menang yang berhak menentukan hari esok Jalulata. Tapi, Ki Senggoro, apakah kau ingat bagaimana kalau kau yang kalah? Ilmu silatnya akan dimusnahkan. Bagus. Ingatanmu cukup baik. Nah, para sahabat Jalulata. Ku minta kalian menjadi saksi dari pertarungan ini. Untuk apa mengadakan pertarungan? Kalau memang ada cukup bukti bahwa Tetua Senggoro bersalah, cukup kita akan mengadilinya saja sesuai dengan kesalahannya. Waktunya tidak memungkinkan lagi. Tetua Pelupo, jika harus mengumpulkan bukti-bukti, lalu menunggu pengakuan Tetua Senggoro, rasanya aku khawatir serbuan musuh keburu datang. Baiklah. Di tanganmu lah, Ketua Pusat, keputusan akan diambil. Kalau boleh, aku minta Tetua Pelupuh dapat menyalakan 2 obor untuk kita. Baiklah. Sebelum 2 orang pimpinan Jalulata melakukan tarungan, maka kepada kedua belah pihak masing-masing akan mendapatkan sebuah obor besar
yang harus dibenturkan perlahan sesama obor, kemudian dimatikan, bertanda bahwa nyala persaudaraan Jalulata telah putus. Akan tetapi, sungguh di luar dugaan setiap orang, Ki Senggoro telah melemparkan puntung obor itu ke arah Ki Gede Imam Mahdi sambil menyerang. Curangan seperti ini bukan sifat Jalulata, Tetua Senggoro. Di antara kita sudah bukan ketua ataupun tetua. Lagi pula, setelah upacara pati obor, berarti kita sudah masuk acara pertarungan. Mengapa kau bilang curang? Ha? Kalau kau menyesal, kau boleh mengaku kalah Imam Mahdi. Oh, begitu. Baiklah, majulah. Sangat disayangkan jika orang seperti Tetua Senggoro ini harus dimusnahkan dari kemampuan silat. Setidaknya untuk mencapai kepandaian seperti sekarang, dia telah berlatih selama puluhan tahun. Imam Mahdi, iya. Hari ini hari akhir hidupku. Iya. Agaknya, akibat rasa bersalah pada dirinya, telah membuat Ki Senggoro bertarung dengan penuh nafsu membunuh, yang sebenarnya didasari oleh rasa ketakutan. Tongkat bambunya menyambar-nyambar ganas ke arah bagian tubuh lawan yang mematikan. Bagus. Tendangan kuda hitammu sungguh hebat, Ki Senggoro. Tetapi sayang, kau berhadapan dengan Imam Mahdi sekarang. Orang yang mengajarkan ilmu tendangan kuda hitam kepadamu. Omong kosong. Kau akan dimakan oleh ilmu ajaranmu sendiri. Iya. Sampai dengan saat ini, ketika Ki Senggoro telah bermandi keringat dan hampir telah menguras seluruh kepandaiannya, Ki Gede Imam Mahdi belum pernah melancarkan serangan secara sungguh-sungguh. Dalam hati, ia sedang berpikir bagaimana agar bisa memenangkan pertarungan itu tanpa mengalahkan lawannya. Apakah benar-benar kau ingin mengalahkan aku, Ki Senggoro? Apa katamu? Kau akan kalah dan pasti kalah. Aku tak akan memberi kesempatan kepadamu untuk mempergunakan jurus bambu bergerit. Apakah kau yakin bisa mengalahkan aku, walaupun aku tak akan mempergunakan jurus bambu bergerit? Memang, kau akan mampus, Imam Mahdi. Iya. Ki Senggoro telah membuat kesalahan sendiri akibat kemarahannya yang meluap dan nafsu memenangkan pertarungan yang begitu besar. Dia sudah tahu bahwa jurus andalan Ki Gede Imam Mahdi adalah bambu bergerit. Anehnya justru ia menyerang dengan jurus andalan itu. Akibatnya, Ki Gede Imam Mahdi justru selalu lebih dulu serangannya tiba. Meskipun secara langsung senjata tongkat Imam Mahdi tidak mengenai tubuh, akan tetapi gelombang tenaga serangannya cukup menyesakkan nafasnya. Imam Mahdi busuk. Aku bersumpah demi setan dan iblis, aku akan membunuhmu. Kalau tidak hari ini, dengan roh pun, aku akan membunuhmu. Lagi kau akan kalah. Dari perkataanmu sendiri itu menandakan bahwa kau sudah mengakui kekalahan. Tetapi aku mempunyai tawaran baik. Jalan hidupmu. Pertarungan ini boleh tidak usah diteruskan. Kita anggap saja hasilnya seimbang. Kau tidak kalah dan aku tidak menang. Tetapi aku minta keterangan darimu. Siapakah sebenarnya dalang dari makar Jalulata ini? Siapa orangnya yang sampai hati merusak perkumpulan yang sudah berpuluh-puluh tahun sama-sama kita bina? Pendengar, bagaimanakah akhir dari pertarungan itu? Dapatkah Ki Gede Imam Mahdi mencapai hasil seperti yang diinginkan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-17 dengan judul Aji Sastra Kasih. Sampai jumpa.